Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu di KPD Desa Maranatha, Minggu 11 Juli 2021. Dengan tema, aku mau berbicara sopan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sabar sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dengan lagu Dalamnya Hatiku Menjadi Aman. Ayo adik-adik semua bangun berdiri ya. Kita satukan hati kita mau serahkan ibadah kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang menolong kita dan memberkati kita dalam ibadah kita ini. Semuanya tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh beribadah, kami boleh datang memuji Tuhan dan menyembah Engkau dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus memimpin kami supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami tidak main-main, tapi kami boleh datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita kembali bernyanyi dengan lagu Jangan Seorang Pun Menganggap Engkau Rendah. Adik-adik tetap berdiri ya. Jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Artinya adalah kita harus takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya.
Demikianlah firman hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Kita sebelum membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan pada minggu ini. Kami boleh beribadah. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan saat ini boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, kita membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Adik-adik semua sudah membuka Alkitabnya? Kita sama-sama membacanya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tema kita minggu ini, aku mau berbicara sopan. Adik-adik semua, sekolah minggu, firman Tuhan kita pada saat ini, jangan kamu berkata kotor. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi adik-adik semua, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita menggunakan mulut kita ini untuk hal-hal yang baik. Agar kita anak-anak sekolah minggu boleh
mengatakan hal-hal yang baik di dalam menjalani hari-hari kita, di dalam kita bermain-main, di dalam sekolah, agar kita boleh menjaga mulut kita. Itu firman Tuhan, karena di dalam perkataan kita tentang hal yang kotor bisa menyakiti hati teman kita atau orang di sekitar kita. Untuk itu kita diingatkan lewat firman ini untuk mampu menjaga mulut kita agar kita memperkatakan hal-hal yang baik. Sama dengan ada peribahasa mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Adik-adik sekolah minggu, ini mengingatkan kita agar kita lewat mulut ini kita bisa menjadi tidak baik, melakukan yang tidak baik. Lewat perkataan kita ini banyak orang yang tersakiti kalau kita berkata-kata yang tidak baik. Contohnya adik-adik semua, yaitu jika kita menjelek-jelekkan teman kita, yaitu jika kita menjahili teman-teman kita, tentu teman kita itu sangat terluka dengan tingkah laku kita. Apakah adik-adik semua mau tidak mempunyai teman dengan kejahilan atau dengan mulut kita yang seringkali mengatakan hal-hal yang kotor? Tentu adik-adik semua, orang-orang tidak suka dengan anak-anak yang suka memperkatakan yang kotor, yang suka mengutarakan atau membicarakan yang kotor. Tentu tidak ada temannya. Jadi adik-adik semua, di sini firman Tuhan diingatkan kepada kita untuk boleh memperkatakan, untuk boleh berbicara lewat mulut kita ini tentang hal-hal yang baik, agar kita tidak menyakiti teman kita. Jika kita menyakiti teman kita, tentu Roh Kudus yang sudah menebus kita, menolong kita, sangat tersakiti oleh sikap kita yang tidak baik, yang sering berkata kotor. Jadi anak-anak sekolah minggu diminta lewat firman ini untuk boleh berkata, memperkatakan hal yang baik, yaitu aku mau berbicara sopan. Sesuai dengan tema firman Tuhan, jadi aku mau berbicara sopan. Berbicara sopan itu sangat bahagia kan adik-adik semua. Jika kita berbicara sopan, banyak orang yang berbahagia. Teman kita bahagia, teman kita menyapa teman kita. Hai teman, apa kabar? Dia tentu terbahagia. Dia tentu menyambut sapaan yang kita berikan. Untuk itu, lewat firman ini kita diingatkan untuk menjaga mulut kita agar kita memperkatakan hal-hal yang baik. Kita meninggalkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Itu jangan kita simpan di dalam hati kita. Kita buang agar kita tidak menyimpan dendam atau sakit hati. Jadi dengan kita tidak menyimpan dendam dengan sakit hati, kita boleh memperkatakan hal-hal yang baik. Kita berbicara, boleh berbicara dengan sopan. Adik-adik semua, jika kita berbicara dengan sopan, tentu Roh Kudus sangat senang dengan ajarannya yang kepada kita. Dia telah menebus kita
Dia telah menebus kita hingga pada saat ini kita boleh menerima berkat semua karena pertolongan dari Roh Kudus kepada kita. Jadi adik-adik semua, hendaklah membuang segala hal-hal yang tidak baik, segala hal-hal kepahitan, kemarahan itu dibuang dari diri kita, karena kita sudah diingatkan lewat firman ini. Sama seperti lagu yang di hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat kita. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, lewat nyanyian juga kita diingatkan adik-adik semua. Untuk itu, hendaklah kita menjadi anak yang ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengasihi kepada teman kita, kepada orang tua kita, atau kepada siapapun yang kita ketemuin. Kita berbicaralah dengan sopan, hormat. Jadi adik-adik semua, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mau berbicara sopan di dalam hari-hari kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Ayat hafalan kita yaitu dari Amsal 15 ayat 1. Jawablah yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkatakanlah yang pedas membangkitkan amarahmu. Ini adik-adik semua sebagai ayat hafalan kita. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang telah tersampaikan kepada kami saat ini. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu yang telah diingatkan Tuhan untuk boleh memperkatakan hal-hal yang baik, untuk tidak memperkatakan hal-hal yang kotor. Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan itu, tetapi kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menolong setiap anak yang mau rindu pertolongan Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini boleh kami laksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, ayat persembahan kita dari Esra 8 ayat 28. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Kita memberi persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan
bersyukur untuk ibadah yang boleh kami langsungkan saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Dikau. Berkatilah Tuhan persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi